Perkenalkan, saya atas nama Destria Wulandari, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, dan sampai kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pentingnya mempelajari ulumul hadis. Jadi, apa sih pentingnya kita sebagai manusia dalam mempelajari ilmu hadis? Jadi, fungsi dari hadis itu sendiri merupakan sebagai sumber hukum Islam kedua adalah menguraikan segala sesuatu yang disampaikan di dalam Al-Quran, baik itu secara global, samar, ataupun singkat. Dengan demikian, hadis dan Al-Quran menjadi satu kesatuan sebagai pedoman umat Islam. Dalam hal ini, hadis juga berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran yang ditegaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, may yuti'ir rasul faqad ata'allah wa man tawalla arsalnaka alaihim hafidhah, yang artinya barang siapa menaati Rasul sesungguhnya ia menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu maka ketahuilah kami tidak mengutusmu kepada mereka untuk menjadi pemelihara. Selain itu juga terdapat dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahun, yang artinya apa yang disampaikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menganjurkan kita untuk selalu menuntut ilmu, karena pada dasarnya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap umat muslim. Seperti misalnya ada beberapa hal yang memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara terperinci, namun dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi, seperti misalnya tentang hal sholat, kemudian zakat, haji, dan lain sebagainya. Seperti misalnya sholat, Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, sudah sangat jelas sekali bahwa dalam ayat tersebut Allah tidak menjelaskan ataupun memberi petunjuk tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat tersebut, berapa rakaat sholat tersebut dilaksanakan, dan kapan waktu-waktu sholat tersebut akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskannya dalam hadis, baik itu dari perkataannya ataupun perbuatannya. Seperti sabda Muhammad SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi mempelajari hadis ini juga bukan hanya berdampak pada kehidupan manusia saja, tetapi juga berdampak pada pemahaman kita sebagai umat manusia terhadap hadis tersebut. Karena hadis juga bukan hanya
sebagai tempat penuturan sunnah-sunnah Nabi ataupun sebagai sumber hukum Islam kedua, tetapi hadis juga ini menjadi literatur hadis, di mana yang dimaksud dengan literatur hadis ini adalah sumber terkaya penelitian untuk sejarah permulaan hadis. Maka dari itu, mempelajari hadis ini bukan hanya sekedar penting saja, melainkan sangat penting, karena dengan mempelajari hadis maka kita dapat mengetahui beberapa kriteria hadis, mulai dari hadis yang sahih, hasan, kemudian hadis yang dhaif. Sangat banyak faedah dan manfaat yang kita peroleh dari mempelajari hadis ini. Seperti yang pertama, dengan mempelajari hadis kita dapat mengetahui istilah-istilah yang disepakati oleh para ulama hadis dalam penelitian, di mana kita dapat mengetahui kriteria-kriteria hadis, mulai dari hadis yang sahih, hadis yang hasan, kemudian hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua, kita juga dapat mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama terdahulu dalam menilai, menyaring, dan mengklasifikasikan hadis menjadi berbagai macam, baik itu dari segi kuantitas ataupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga kita dapat mengetahui kriteria-kriteria hadis yang mungkin saja dapat diterima dan ditolak. Setelah itu, kita juga dapat mengetahui jerih payah dan usaha para ulama-ulama hadis terdahulu dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis. Dan yang terakhir, kita juga dapat lebih mengetahui tokoh-tokoh para ulama hadis terdahulu, baik itu dirayah maupun riwayah, yang memiliki peran yang sangat penting dalam pemeliharaan hadis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah, khilaf, dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.